kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 2016 Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan etika. Keutamaannya ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Jadi orang yang berkeutamaan itu sendiri adalah baik. Keutamaan merupakan suatu ciri individual. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Solomon membedakan keutamaan untuk pelaku bisnis individual dan keutamaan pada taraf perusahaan. Di samping itu, ia berbicara lagi tentang keadilan sebagai keutamaan paling mendasar di bidang bisnis. Di antara keutamaan yang harus menandai bisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Atifah Pranita, NIM 2018-210242. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada 5P kekuatan etika bagi individu. 5P kekuatan etik ini sebagai prinsip-prinsip yang memedomani perilaku bisnis yang etik. Pedoman ini juga merupakan bahan untuk mencapai kehidupan pribadi yang sukses dan memuaskan. Saya akan menjelaskan P yang pertama, yaitu purpose. Purpose atau tujuan. Tujuan merupakan keinginan diri sendiri dalam diri seseorang untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menyatakan misi pribadi sendiri. Misi kita sebagai individu yang dinyatakan secara jelas, sederhana, dan didasarkan pada nilai-nilai, harapan, dan visi kita. Tujuan ini sangat penting karena membantu kita dalam menentukan perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Tujuan ini dapat kita tetapkan dengan menyatakan bahwa kita ingin menjadi seseorang yang sehat secara etis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisa Khotrunada dengan NIM 2018-210338. Di sini saya akan menjelaskan pride atau kebanggaan. Pada akhirnya dengan mempertahankan keteguhan dan kesabaran dalam melaksanakan perilaku etika yang diyakini, maka kita akan mendapatkan pride atau kebanggaan. Dengan mendapatkan kebanggaan dalam melakukan tindakan etis, maka mental akan semakin kokoh untuk tidak melakukan tindakan yang tidak etis. Pride atau kebanggaan sendiri merupakan rasa bangga pada diri seseorang ketika sudah mencapai tujuannya masing-masing. Dengan harga diri yang sehat adalah batu penjuru untuk kesuksesan setiap individu dan faktor kunci untuk menjalani kehidupan yang etis. Orang dengan harga diri tinggi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang mereka tahu benar, bahkan ketika mungkin ada kekuatan dari luar yang menekan mereka untuk melakukan sesuatu yang salah. Senang rasanya merasa nyaman dengan diri sendiri dan pencapaian Anda. Di sini ada 3 prinsip kebanggaan atau pride. Yang pertama, rasa percaya diri. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, memiliki harga diri yang sehat. Dan yang keempat, menghindari kesombongan diri. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwayuningsi, NIM 2018-210398. Di sini saya akan menjelaskan tentang passion atau kesabaran. Prinsip ketiga yang diperlukan untuk perilaku etis yang sehat adalah kesabaran. Ketika mencoba membuat keputusan etis, orang tidak akan mempercayai prosesnya karena mereka mengharapkan hasil yang instan. Jadi, kesabaran memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik selama kita berpegang pada nilai dan prinsip kita. Menyerah pada kepuasan instan adalah salah satu godaan terbesar yang kita hadapi, dan itu menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak
sejalan dengan tujuan dan nilai kita. Lalu bertahan dalam tantangan yang ada di kehidupan, membantu mengembangkan kekuatan karakter kita. Selanjutnya, berikut adalah prinsip kesabaran. Yang pertama, memiliki keyakinan, yang artinya keyakinan untuk berpegang pada nilai-nilai yang ada pada akhirnya kita yakini dan percaya bahwa dalam jangka panjang kita akan mencapai tujuan kita. Yang kedua, masuk ke dalam pola pikir masa depan. Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir, yaitu mempercayai proses dan keyakinan yang kita miliki, keyakinan bahwa semua akan berhasil, tetapi juga harus realistis. Lalu yang selanjutnya, membangun reputasi diri yang baik dan percaya bahwa nilai dan keyakinan kita adalah benar dalam jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Gadanto, NIM 2018-20482, ingin menjelaskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang keempat, yaitu tentang kegigihan. Nah, sebelumnya itu tentang kesabaran. Kesabaran itu penting, akan tapi tanpa kegigihan itu tidak cukup untuk membuat Anda itu tetap di jalur yang tepat. Nah, kegigihan adalah semangat pantang menyerah yang harus dimiliki setiap individu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap manusia itu harus membiasakan diri melihat setiap masalah yang muncul pada dirinya. Itu untuk sebagai suatu hal yang wajar dan harus dihadapi, bukan malah menghindar atau melarikan diri dari masalah tersebut. Nah, kualitas kematangan mental seseorang itu dapat dibangun dari fondasi yang kuat atau fondasi dari diri sendiri tentang kegigihan. Orang yang sukses itu bukan tidak pernah gagal, melainkan orang yang sukses itu tidak pernah menyerah atau gigih atau terus-terusan mencoba baru. Kegigihan, keuletan itu merupakan salah satu karakter kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang. Nah, kegigihan atau keteguhan dalam pemegang pendapat atau keuletan. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk tetap melanjutkan upaya hingga mencapai suatu tujuan, itulah kegigihan. Meskipun tidak mudah memilikinya, akan tetapi kehidupan itu sendiri sebenarnya dapat membentuk kegigihan seseorang, sehingga tak menutup kemungkinan setiap manusia itu yang hidup memiliki sikap mental yang gigih dan menjadi salah satu dari orang-orang sukses yang ada di dunia. Nah, kegigihan itu ada 3 prinsip. Yang pertama itu tetap pada tujuan yang ada, tidak akan goyah. Untuk yang kedua adalah perilaku konsisten yang selaras dengan niat yang mendalam pada diri sendiri untuk berbisnis. Nah, yang ketiga itu pantang menyerah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Isabella, NIM 655. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif sudut pandang atau arah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu perspektif adalah konteks sistem dan perspektif visual adalah cara bagaimana objek itu terlihat pada mata manusia itu berdasarkan sifat spesial atau dimensi dan posisi mata relatif terhadap objek. Ini adalah tempat sentral dari mana 4 prinsip lainnya berputar, di mana perspektif ini merupakan hal yang paling penting dalam situasi apapun yang bertujuan untuk membangun diri sendiri. External self atau diri eksternal. Di sini ada 2. Yang pertama ada berorientasi pada tugas-tugas individu dalam bisnis. Lalu yang kedua ada fokus dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi di mana fokus ini tuh kita tuh harus fokus dalam menyelesaikan segala sesuatu, termasuk tugas ataupun yang lain. Jadi kita harus fokus agar semua itu terjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Sabila dengan NIM 2018-210847. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mempertahankan prinsip 5 kekuatan etis. Yang pertama ada disiplin dalam menjalankan tugas. Di sini ada banyak cara untuk mencapai puncak kesuksesan. Salah satunya adalah dengan membangun sikap disiplin. Selain membuat pekerjaan kita lebih terorganisir, sikap disiplin ini juga akan membawa nilai-nilai yang baik terhadap lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua ada komitmen. Nah, komitmen ini di sini kita harus dapat mempertahankan atau mengordinasi pengambilan keputusan yang telah dipilih. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Dalam motivasi ini, di sini kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri dalam mempertahankan kekuatan etis. Kemudian yang keempat ada percaya diri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, dan di sini kita harus bisa percaya dalam mengatasi masalah-masalah dengan percaya pada kekuatan diri kita sendiri. Kemudian terakhir ada fokus pada tujuan. Nah, di sini kita harus dapat fokus pada apa yang telah menjadi tujuan kita di depan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.